Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan MPLS online kita, yang dalam hal ini akan dilanjutkan dengan materi pertama tentang motivasi belajar oleh Ibu Munazarah MKEP. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Ananda Cici selaku Ketua OSIS dan juga selaku moderator kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Sebelum kita ke materi, Ibu sapa dulu anak-anak yang ada di sekolah, juga anak-anak yang di luar sekolah dimanapun berada, calon siswa-siswi SMA Negeri 9 Mataram. Semoga kabar kalian sehat, baik sehingga dapat beraktivitas dengan maksimal pada pagi hari ini dan selanjutnya. Tak lupa Ibu sampaikan selamat datang untuk anak-anak yang nanti akan menjadi siswa-siswi SMA Negeri 9 Mataram. Baik, Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu namanya Munazarah MKEP, biasa disapa Ibu Muna. Ibu selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau biasa disebut dengan urusan humas. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi yaitu motivasi belajar. Ibu sampaikan dengan berdiri ya, tidak apa-apa ya. Sekalian, kita biasa dalam perjalanan belajar kita kadang kita merasa tidak semangat atau kadang kita tidak bisa melaksanakan dengan maksimal. Nah, kenapa? Karena tadi ada motivasi yang turun naik. Nah, sekarang kita lihat dulu motivasi itu apa sih sebenarnya. Motivasi itu adalah keinginan yang timbul di dalam diri kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu. Nah, tetapi pada kenyataannya motivasi ini kadang naik, kadang turun, ya. Nah, kemudian banyak di sekeliling kita lihat bahwa motivasi ini bisa menghantarkan orang menjadi sukses. Motivasi ini juga kalau dia rendah akan mengantarkan orang menjadi gagal dalam kehidupan. Nah, coba kita lihat slide kita. Nah, kita lihat peribahasa. Ini yang sering kita dengar, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Nah, ini kadang sering kalian dengar. Ini artinya apa? Bahwa banyak yang punya keinginan tapi tidak juga tersampaikan. Nah, ini pun salah satunya karena motivasi dalam diri kita yang tidak maksimal dalam menggapai keinginan-keinginan kita. Gunung kan tinggi besar ya, tangan kita punya keterbatasan. Itu artinya berbahasa adalah kita tidak mampu menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, coba kita lihat kasus ini. Coba anak-anak sekarang lihat di sekeliling anak-anak sekalian. Apakah banyak di sekeliling anak-anak yang sekarang galau? Coba cek sekelilingnya, teman-temannya. Ada nggak yang mengeluh? Atau ada nggak yang sedang susah di sekelilingnya, di sekeliling rumahnya? Dilihat apakah ada yang sedang bersedih, atau ada yang belum bisa sekolah, atau ada yang memang tidak bisa makan hari ini. Nah, itu ya. Atau lihat lagi di sekeliling kita, ada anak-anak yang memang gagal dalam kehidupannya, artinya sudah tidak punya apa-apa, tetapi dia juga tidak punya prestasi. Nah, coba dicek di sekeliling kita. Coba dikasih waktu 2 menit untuk mengecek, 2 detik. 1, 2. Sudah dicek anak-anak? Nah, kalau sudah dicek ditulis tuh namanya ya. Siapa yang susah, siapa yang sedang galau, siapa yang sedang mengeluh hari ini, ditulis ya. Jadi nanti tugas-tugas ibu ini akan dikumpulkan nanti ya, Mbak Cici ya. Jadi Ketua OSIS akan mereview nanti anak-anak, apalagi yang calon siswa-siswi SMA Negeri 9 Mataram. Nanti di akhir semua tugas-tugas yang disampaikan harus dikerjakan dan dikumpulkan setelah nanti bisa masuk pada saat kegiatan MPLS. Next. Nah, tadi sudah diidentifikasi atau sudah dicatatkan siapa yang galau, siapa yang susah di sekitar kalian. Nah, jadi teorinya begini. Orang yang galau, susah, gagal itu ternyata ada satu yang bisa membuat mereka mengalami hal tersebut.
Nah, ini poin penting sudah ibu garis bawahi, sudah ibu bold ya. Artinya ini penting untuk kita pahami. Inilah akar dari kegalauan, kegagalan ya, yang tadi kalian sudah catat. Yaitu terlalu banyak alasan untuk tidak bertindak dan berusaha. Jadi tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu, untuk merubah suatu keadaan. Ya, jadi itu alasan kenapa orang banyak galau, susah, kemudian gagal, impiannya tidak tercapai karena tadi banyak alasan untuk tidak melakukan usaha. Jadi tidak bisa dipahami ya. Oke, next slide. Nah, sekarang ibu kasih pertanyaan, ibu kasih tantangan, ya. Diperhatikan slide-nya betul-betul. Nanti dikumpulkan jawabannya ya. Anak-anak di rumah ada tangki, ya. Dari atas tangkinya ini ada cairan yang dituangkan di tangki atas. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah tangki mana atau cangkir mana yang duluan terisi? Nah, ya. Jadi anak-anak dikasih waktu 3 detik untuk menjawab di rumah ya. Ditulis, nanti jawabannya serta alasannya diulas, dikumpulkan di ketua OSIS atau di tim MPLS. Nah, sekarang dikasih waktu 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya. Jadi ibu tidak akan jawab, tapi kalian yang jawab ya. Nanti kita bahas pada saat anak-anak sudah ada di sekolah. Jadi pertanyaan tadi wajib dijawab ya. Jawab pertanyaan tersebut, tapi ini ada tata caranya atau ada hal-hal yang anak-anak tidak boleh lakukan saat menjawab pertanyaan tersebut. Ini dia ya. Jadi jawaban tadi harus dijawab kenapa? Karena tidak boleh ada alasan untuk tidak menjawab ya. Nah, jawaban kalian harus ditulis dan kemudian dikumpulkan. Ibu tidak mau mendengar pada saat datang ke sekolah saya tidak mengerjakan apa yang disampaikan pada saat MPLS online karena satu, sangat sulit sekali pertanyaan guru gitu ya. Yang kedua, nanti saja saya kerjakan pada saat saya masuk sekolah. Yang ketiga, pasti saya tidak mampu mengerjakannya. Ibu tidak mau mendengar itu ya. Atau besok saya nyantai saja, saya rapel di sekolah ya, siapa yang bagus jawaban saya ikuti. Kemudian satu lagi, ibu tidak mau mendengar, barangkali saya tidak benar dalam menjawab. Jadi hal-hal ini tidak boleh harus ada di anak-anak. Karena apa? Ini semua penghambat anak-anak mengerjakan tugas tadi. Artinya apa? Penghambat anak-anak untuk mengoreksi atau meningkatkan potensi anak-anak. Jadi motivasi belajarnya akan turun jika hal-hal ini ada di pikiran dan hati anak-anak. Sulit sekali, dan jadi dikerjakan. Nanti saja saya kerjakan, menunda ya. Kemudian ragu-ragu. Jadi merasa sulit, ragu-ragu, kemudian menunda itu adalah penghambat kesuksesan kita ke depan. Jadi coba kerjakan tugas yang tadi, jawab semampunya, alasan semampunya untuk kenapa jawabannya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kemudian nanti pada saat datang ke sekolah dikumpulkan. Next slide. Nah, itu ya. Jadi lihat orang ini ya. Di gambar ini dia akan menuju bintang penghargaan atau pencapaian impiannya. Tetapi apa? Di kakinya atau di badannya ada banyak sekali yang menghambat, yaitu rasa ragu tadi ya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya bodoh sekali misalnya ya. Jadi itu adalah mengikat, menghambat kita untuk mencapai impian kita. Kemudian rasa takut, jangan-jangan saya salah menjawab, itu juga adalah penghambat. Kemudian ada alasan nih, orang yang suka beralasan itu ciri-ciri orang yang gak sukses ya. Jadi disuruh menjawab, itu kan pelajaran TK, tapi dia nggak kerjakan ya. Jadi orang yang punya
Jadi ini ya, jadi dihilangkan yang penghambat-penghambat tadi, insya Allah nanti anak-anak bisa menggapai cita-citanya atau impian. Ini bukan teori semata, banyak contohnya, nanti kita lihat ya, contohnya siapa saja yang sudah bisa menggapai impiannya dengan keterbatasan-keterbatasan, dengan menghilangkan hambatan-hambatan. Nah, itu ya, jadi tadi salah satu penghambat kesuksesan adalah banyaknya alasan. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam diri anak-anak di mindsetnya say no to alasan. Jadi jangan beralasan. Disuruh ngerjain PR, kerjain aja, benar tidaknya nanti urusan belakangan. Disuruh manjat kelapa, manjat aja dulu kan. Siapa tahu sampai tengah kita turun lagi, nah itu lagi nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha. Jadi alasan itu sebenarnya adalah keraguan atas kemampuan diri kita. Tadi kan saya tidak mampu, berarti kita nih ragu atas kemampuan diri kita. Yang sebenarnya kita mampu, tetapi kita yang beralasan, gitu ya. Yang kedua, alasan itu adalah kemalasan yang kita sembunyikan. Nah, kita disuruh ngerjakan. Tadi seperti gue bilang, itu PR anak SD, ngapain saya kerjakan, gitu ya. Jadi itu adalah kemalasan yang disembunyikan. Jadi pengosis kalau dia banyak alasan, ya. Nah, setiap dalih, nah ini perhatikan ya anak ya, setiap dalih atau alasan untuk menghindar dan menunda mengerjakan sesuatu, maka akan membatasi potensi diri kita. Mbak Cici sebagai ketua OSIS kalau dulu waktu terpilih, misalnya sebelum terpilih pun menjadi kandidat, disuruh ayo maju, saya nggak mampu, saya tidak mungkin bisa. Nah, pada saat dia mengatakan itu, maka dia sedang membatasi potensi dirinya menjadi ketua OSIS. Tapi begitu Mbak Cici bilang oke, saya maju, saya mampu, maka dia melejitkan potensinya bahwa dia mampu sebagai ketua OSIS. Jadi anak-anak kalau disuruh sesuatu jangan lihat sekarangnya, tapi lihat nanti endingnya dan hasilnya, supaya kita tidak banyak beralasan. Oke? Nah, tuh ibaratnya pada gambar tuh banyak alasan. Jadi kalau orang banyak alasan tuh hidupnya banyak pusingnya, anak ya. Nanti kedepannya akan jatuh-jatuh juga tuh orang-orang yang banyak alasan. Jadi alasan itu ada 3 hambatan untuk otak kita. Kalau kita banyak alasan, disuruh ini ada alasannya, disuruh itu ada alasannya. Jadi yang pertama, kalau dia sedang beralasan berarti dia sedang meng-off-kan. Meng-off-kan itu apa? Dia tidak mau memakai otaknya untuk mencari sebuah solusi. Contohnya tugas tadi. Tugas diberikan tadi, dia mencari alasan, itu kan kerjaan anak SD, ngapain saya kerjain? Dia senantiasa pada saat mengucapkan itu sedang menutup otaknya untuk tidak mencari solusi jawaban. Otaknya nggak akan bekerja, ya. Yang kedua, orang yang sedang mencari alasan tadi untuk menunda atau tidak mengerjakan sesuatu sedang meng-off-kan otak untuk mengembangkan potensi. Ngapain saya kerjakan, besok saya nyontek aja misalnya kan. Padahal dia kalau dia kerjakan semampu dia sedang mengasah kemampuan dirinya, mengasah potensi yang ada di dalam dirinya. Itu ya Nana ya. Jadi kalau alasan, banyak alasan. Yang kedua adalah kita sedang meng-off-kan otak kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang ketiga, kalau kita banyak alasan anak-anak, kita bisa meng-off-kan otak kita untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Apa itu kapasitas diri kita? Yang harusnya kapasitas kita tadi ya bisa mengerjakan, jadi tidak bisa mengerjakan kalau kita banyak alasan. Yang harusnya nih, ayo deh misalnya disuruh lari keliling lapangan oleh guru olahraga, ayo kita latihan fisik. Saya nggak bisa, Pak, saya belum sarapan misalnya. Senantiasanya kita sedang meng-off-kan diri kita untuk mencapai putaran 2 keliling lapangan saat kita mengungkapkan alasan. Bilang saja, Pak, saya belum sarapan, boleh saya sarapan dulu, baru saya lari. Nah, itu bagus ya. Jadi jangan membuat alasan supaya kita meng-off-kan otak kita untuk mencapai solusi, mengembangkan potensi diri dan kapasitas. Oke
Oke. Nah, tuh lihat tuh. Di slide ibu ini survei ya. 99% kegagalan datang dari orang yang suka banyak alasan. Nah, jadi sekarang koreksi diri. Apakah saya sedang banyak alasan kalau disuruh ibu saya di rumah, gitu ya? Atau disuruh bapak ibu guru nantinya? Apakah di SMP kemarin saya banyak alasan? Dikoreksi dirinya. Kalau anak-anak sering beralasan, misalnya dari 10 tugas, 9 tugas ini kalian beralasan, satunya tidak, 99%-nya nanti ke depannya gagal, ya. Kalau tidak mau gagal, maka 9-nya dikerjakan, 1 bolehlah ya, beralasan dulu nggak apa-apa untuk mencapai kesuksesan. Jadi anak-anak itu justru orang yang punya keterbatasan, ya, dia misalnya nih miskin, tidak punya uang untuk belajar, tidak punya uang untuk les, tetapi dia berusaha mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nanti orang-orang yang misalnya, saya kan miskin, saya nggak punya uang, saya nggak bisa untuk belajar dengan baik seperti teman-teman saya. Nah, orang-orang seperti itu nanti dia tidak akan mencapai tujuannya, impiannya. Sedangkan orang yang punya keterbatasan, tetapi dia berusaha maksimal, insya Allah kedepannya akan mencapai kesuksesan. Karena ini lihat lagi teorinya, tidak ada penghargaan untuk orang-orang yang sering beralasan. Tidak ada tuh ceritanya orang dapat penghargaan karena dia banyak alasan. Tapi kita sering dengar cerita bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang punya keterbatasan, misalnya dia, mohon maaf, difabel, tidak punya kaki, tetapi dia dapat penghargaan karena potensi dirinya diasah. Oke? Nah, ini contohnya yang tadi ibu bilang. Jadi ingat tadi pesannya adalah garis keras ya. Nanti ditaruh di kamarnya bahwa tidak ada penghargaan yang dicapai karena banyak alasan, dan hanya orang-orang yang tidak beralasan yang akan melejitkan potensi dirinya. Contohnya yang di depan. Nah, Habibie Afsyah pasti kenal karena anak-anak kan selama ini bermain di internet ya, pasti kenal namanya Habibie Afsyah. Beliau lahir memang dengan hidrosefalus. Beliau lahir dengan kekurangan seperti ini ya. Setiap harinya dia menggunakan kursi roda, ya. Beliau setiap harinya tidak menjadikan keterbatasannya itu untuk mengeluh, untuk membuat alasan, untuk berleha-leha di rumahnya. Akhirnya Habibie Afsyah ini mengerjakan komputernya, mengotak-atik komputernya. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat penghargaan di luar negeri dan di dalam negeri. Ya, ada fotonya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang bawa kursi rodanya, anak-anak. Kapan lagi didorong oleh presiden? Itu tidak akan terjadi kalau Afsyah ini hanya tidur-tiduran di rumahnya, hanya mengeluh, saya kok begini, kenapa Tuhan menciptakan saya begini. Tidak akan terjadi penghargaan ini di luar maupun di dalam negeri kalau dia terus meratapi nasibnya, ya. Nah, yang kedua contohnya adalah Ananda Raini. Lihat yang di atas dulu, lihat, jangan langsung lihat yang di bawah ya. Ananda Raini ini ayahnya tukang beca, ya, miskin, keterbatasan anak-anak ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia semangat belajar. Dari semangatnya belajar, dia dapat beasiswa. Beasiswanya apa? Bukan hanya di SMA, di kuliah ya, kuliah S1, tidak hanya itu, tetapi sampai S3 dapat beasiswa. Wisuda bapaknya masih ini, yang pada saat dia S1 dia diantar oleh bapaknya naik becak ke stadion tempat orang wisuda. Biasanya kalau orang-orang kaya kan dibawa oleh bapaknya menggunakan mobil, ya, paling tidak sepeda motor. Tapi Raini dengan bangga dia adalah mahasiswa terbaik ya, dia kumlot. Dengan keterbatasannya dia mampu menunjukkan pada dunia bahwa dia mampu. Lihat Raini sekarang itu pada saat dia S1, sekarang dia sedang lulus S3 di Inggris. Bayangkan ya, anak-anak dari yang tidak mampu tapi dengan sedikit usaha, sedikit perjuangan, motivasi belajar yang kuat, maka dia sudah menginjakkan kakinya di Inggris. Oke, anak-anak tidak termotivasi dengan itu. Dua contoh ini tidak mampu menggerakkan hati anak-anak untuk
semangat belajar, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada yang kenal? Kenal? Kenal ya, ada Pak Habibie. Pak Habibie juga dulunya dia memang dia orang yang mampu ya, tetapi kalau dia tidak punya motivasi belajar, dia tidak mungkin bisa membuat pesawat anak-anak. Pesawat itu di negeri kita yang baru bisa membuat adalah hanya Pak Habibie, ya, yang berani untuk mendobrak dunia bahwa saya mampu adalah orang Indonesia, anak-anak. Jadi karyanya udah nyata, ya. Yang pertama berpidato di luar negeri dengan mengucap nama Tuhan dan dia berasal dari Indonesia adalah Pak Habibie. Dia tidak akan mungkin mencapai itu kalau dia tidak belajar, anak-anak. Beliau belajar di Jerman ada karena beasiswa, bukan karena dari orang tua, walaupun beliau mampu. Tapi beliau ingin membuktikan bahwa saya bisa berjuang tanpa diberikan subsidi oleh orang tua. Beasiswa di Jerman sehingga beliau mendapatkan ilmu dan kemudian beliau pelajari dan menjadi seorang yang sangat menginspirasi dunia. Nah, kata Pak Habibie ini ya, jadi kalau anak-anak mau bikin pesawat seperti Pak Habibie atau minimal bikin pesawat-pesawatan ya dari kertas, nah yang minimal itu, jadi anak-anak harus bermental berlatih seperti mengayuh sepeda, ya. Jadi kalau kita mengayuh sepeda, kalau kita tidak terus mengayuhnya, kalau kita berhenti maka kita akan jatuh. Jadi Pak Habibie terus melatih dirinya. Memang jatuh tapi bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dia terus mengayuh sepedanya, motivasinya untuk belajar sehingga dia mampu merakit sebuah pesawat. Oke. Jadi, nah kata Pak Habibie yang IQ-nya paling cerdas di negeri kita ini bilang IQ itu memang penting. Tetapi IQ itu anak-anak ya tidak ada artinya kalau kita itu pemalas. Kata Pak Habibie ini bukan kata ibu ya. Kalau kita tidak disiplin, tidak konsisten, tidak mempunyai manajemen waktu yang baik, ya tidak ada artinya IQ Anda. Kalau menjadi kaum rebahan, tahu ya kaum rebahan ya sekarang ya, tidur kok ya, dan melakukan action tidak ada artinya katanya Pak Habibie ya. Jadi jangan bangga sudah tes IQ, IQ saya 500, ada ya IQ 500 ya. Jadi jangan bangga dengan IQ, tetapi kalau IQ kita bagus tetapi kita disiplin, kita konsisten, kita mau berkorban ya, kita mengatur waktu, maka insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Ini juga kata Pak Habibie ya. IQ itu penting, tetapi yang lebih penting adalah I can ya. Kalau kita gila IQ saya 500, saya ini jenius, tapi disuruh tolong nak buatkan ibu misalnya tangga untuk menjemur pakaian misalnya ya, katanya IQ-nya 500 tapi bikin tangga aja nggak mampu untuk ibunya kan. Jadi nggak penting kalau IQ-nya tinggi tapi tidak melakukan sesuatu, I can-nya itu nggak ada. Jadi anak-anak IQ penting tapi lebih penting adalah I can. Tuh ya ditanamkan. Kemauan itu jauh lebih penting dari kecerdasan. Kemauan kita melakukan sesuatu lebih penting dari kecerdasan. Misalnya nih IQ-nya sedang-sedang tapi dia mau ya, saya mau misalnya tadi, nah tolong bikinkan kita tangga untuk jemuran. Dia IQ-nya sedang-sedang tetapi dia coba merakit tangga dari bambu, misalnya bambunya dipotong-potong kemudian dirakit menjadi tangga untuk ibunya. Nah itu lebih bagus untuk belajar kemudian untuk meningkatkan kapasitas diri daripada IQ-nya 500 tadi itu ya, atau 1 juta seember sekolah ya, tapi dia tidak melakukan apa-apa, not ya. Nanti jadi walaupun kita paling cerdas, paling tahu segalanya, kalau kita tidak mau action, tidak mau belajar, tidak mau usaha, maka hal itu kecerdasan kita itu adalah sia-sia. Sia-sia belakang mubazir anak-anak ya. Walaupun kita dianugerahkan kecerdasan hanya setengah, mungkin nanti kita akan berusaha meningkatkan sedikit-sedikit, tapi kita ada kemauan untuk belajar,
ada kemauan untuk apa? Mencoba. Mbak Cici juga gitu, belajar saat di dapur menjadi calon ketua OSIS dulu mencoba. Saya mencoba tahap demi tahap bagaimana memanajemen organisasi dengan baik, maka sekarang Mbak Cici bisa menjadi ketua OSIS. Oke. Nah, kita merenung sejenak ya. Sudah tahu tadi teorinya, alasan itu akan menghambat kesuksesan diri kita, potensi diri kita, pengembangan diri kita, dan kemudian IQ itu penting, tapi yang penting adalah IQ. Sekarang kita renungkan. Kalau kita tidak berani mencoba atau tidak mau action, renungkan ya. Kalau kita tidak berani mencoba, melangkah, melakukan sesuatu, maka Tuhan akan mengabulkan cita-cita kita, impian kita itu dari jalan mana? Kan tadi 99 kesuksesan itu memang dari usaha kita, anak-anak. 1% itu adalah doa dan memang jauh dari Allah. Tapi kalau kita nih, misalnya nih ya, mau minum, ini gelas, anak-anak. Nih, saya haus ya. Impian saya harus dapat minuman kalau saya haus ini. Kalau saya tidak melangkah mengambil si botol minuman ini, apakah dia akan nyampe ke badan saya? Enggak akan. Tuhan itu akan menghampirkan si botol minuman itu kalau kita mencoba untuk mendekatinya, mencoba untuk meraihnya. Barulah kita mendapatkan minuman kita, barulah kita mendapatkan cairan di tubuh kita, barulah kita tidak kehausan lagi. Begitu juga dengan impian, ya. Impian itu tidak akan tergapai. Misalnya saya nanti ingin setelah selesai dari SMA 9 saya ingin masuk ke kedokteran, nggak akan tercapai kalau tidak ada usaha, tidak ada latihan-latihan, tidak ada pengorbanan untuk mencoba dan berlatih. Jadi intinya itu saja, nah, uang segalanya itu akan nanti Tuhan permudah kalau sudah lihat usaha kita. Ya, yang penting Tuhan lihat usaha kita nanti dimuluskan jalannya. Ya, bukan untuk apa-apa. Ibu dari keluarga yang tidak mampu, ayah petani, ibu pedagang. Tapi ibu bisa berhasil S2 di UI. Kenapa? Bukan karena uang, bukan karena duit orang tua, tapi perjuangan untuk meraih beasiswa, mulai dari S1, mulai dari S2 itu adalah perjuangan karena Tuhan lihat bahwa saya sungguh-sungguh untuk meraih impian saya untuk menjadi sarjana S2 maupun nanti S3, mudah-mudahan ya bisa mendapatkan beasiswa. Tapi syaratnya satu, usaha. Tuhan tidak akan memberikan atau merubah sesuatu kalau kita tidak merubah diri kita, ya. Jadi itu Tuhan lihat kita bersungguh-sungguh, maka nanti akan dimudahkan jalan. Oke. Nah, jangan bilang kalau disuruh sesuatu itu, jangan bilang saya tidak mampu, saya tidak ahli dalam hal itu. Nah, ini teman-teman yang ada di studio ini, kalau dia misalnya syuting ini bilangnya, ayo nak kita syuting online FLS, itu kan bukan bidang saya nggak pernah mempelajari tentang tata kamera, tata apa dan sebagainya. Maka orang yang bilang begitu, maka dia nggak akan ahli-ahli. Jadi jangan bilang begitu, tapi lakukan. Ahlian itu adalah dari kita berani untuk mencoba. Jangan kita tidak harus ahli dalam memulai suatu pekerjaan, tetapi kita coba step by step, maka kita nanti akan menjadi ahli. Contoh teman-teman di sini, memegang kamera bukan ahlinya, tetapi dia mau mencoba memegang kamera. Nanti suatu saat dia akan menjadi kameramen yang handal, ya. Jadi pada saat pertama jangan meragukan potensi diri dengan alasan-alasan tadi, saya tidak ahli dan sebagainya. Tapi pegang kamera itu, bikin video-video baik buruknya nggak apa-apa, latihan terus latihan, nanti suatu saat achievement, penghargaan kameramen terbaik mungkin dari teman-teman yang ada di studio ini, ya. Kita tunggu. Tuh, banyaknya kesimpulannya adalah anak-anak ini adalah generasi muda, penerus harapan bangsa. Jangan lebar-lebar dulu. Penerus harapan keluarga, ya kan? Nanti di keluarga yang menerus pemutus rantai kemiskinan itu adalah, kalau
ibu berdiri di sini di hadapan anak-anak, alhamdulillah dapat gaji dan bisa memberikan sedikit penghasilan kepada keluarga. Nah, itu adalah berkat apa? Kemauan dan perjuangan. Nah, Anda generasi muda, jangan mikir hari ini, tapi long last ya, mikirnya itu panjang. Oh, saya sekarang nih masih muda, usia saya berapa yang kelas 1 usianya? Kelas 1 SMA? 14 tahun ya, 14-15 tahun ya. Saya 15 tahun kan saya nggak mikirin tuh apa, siapa yang mau ngasih uang, siapa yang menghidupi ayah ibu saya, nggak usah. Tugas Anda hanya berusaha untuk belajar dan berlatih. Nanti dengan itu Anda dikasih kesuksesan sama Allah, sama Tuhan, maka Anda pergunakan kesuksesan itu untuk memberi nafkah orang-orang yang Anda cintai ya, untuk merubah nasib keluarga Anda. Jadi milikilah. Nah, ini pesannya Pak Habibie juga kalau tidak salah ya. Generasi muda itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi itu sekarang mudah sekali kita mendapatkan informasi untuk mengakses keinginan tahuan kita lewat apa? Mbah Google ya, Mbah YouTube, banyak sekali. Mau bikin apa, berkreasi apa, ada semua di internet. Mau ke negeri Cina, mau lihat tembok Cina, klik di YouTube-nya, di Google-nya, kan kelihatan sejarahnya dan sebagainya. Manfaatkan fasilitas networking yang ada. Nah, HP-nya semua Android saya yakin ya. Jangan hanya dilihat Facebook-nya. Oke, Facebook juga banyak informasi ya. Jangan hanya chatting yang nggak penting-penting ya, Nana ya. Ya kan? Jadi jam 10, jam 11 malam chattingnya hanya nggak naik level, hanya WA sama si dia. Coba jangan sama si dia doang, si dia, si doi, si misalnya teman-temannya maksudnya ya, si A, si B, si Z, itu gapailah informasi dan networking sebanyak-banyaknya ya. Gunakan smartphone-nya. Jangan hanya HP-nya yang smart ya, orangnya juga harus smart, smartphone dan smart people, itu katanya dari Corbusier ya. Oke, jadi itu manfaatkan fasilitas dan kemudian aturlah waktu anak-anak. Orang punya 24 jam, sama ibu punya 24 jam, Mbak Cici punya 24 jam, teman-teman di studio juga punya 24 jam. Tetapi penggunaannya berbeda-beda. Nah, penggunaan berbeda-beda inilah yang akan menentukan perbedaan kesuksesan juga. Ada kalau rebahan 24 jam, lagi musim corona ya, katanya nggak pernah ke sekolah, tapi tiduran 24 jam, bayangin. Selain tidak baik untuk kesehatan, tidak baik juga untuk potensi diri anak-anak. Bayangkan 24 jam itu di rumah, oke, nonton live MPLS, dapat ilmu motivasi kan? Itu berapa jam? Biasanya sejam kan? Nah, kemudian aku lagi setelah nonton video MPLS, saya harus bantu ibu di dapur. Mungkin ada yang bantu bikin kue, dapat ilmu resep, atau cuci-cuci piring, dapat resep cara membersihkan menata rumah. Nah, itu ya, 24 jam itu atur waktunya supaya bermanfaat. Dan nanti akan kalian lihat hasilnya saat kalian sudah menjadi orang yang dewasa ya. Setelah selesai dari SMA, kelihatan tuh mana yang latihan sungguh-sungguh 24 jam ya. Oke. Nah, tuh udah selesai slide-nya. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah satu, motivasi belajar itu memang dari kita ya. Motivasi untuk bersungguh-sungguh itu dari dalam diri, bukan dari Mbak Cici. Memang ada berapa persen dari lingkungan ya, tetapi yang paling besar presentasinya adalah untuk motivasi belajar adalah dari dalam diri kita. Jadi mau sehebat apapun kita disuruh belajar oleh orang tua, oleh teman, oleh pacar, kalau diri kita tidak mau ya tidak belajar ya. Jadi motivasi itu harus dimunculkan dengan apa? Dengan keyakinan bahwa saya kedepannya bisa. Kedua adalah hindari alasan, karena alasan inilah tadi penghambat kesuksesan. Ingat, tidak ada penghargaan bagi orang yang banyak alasan, tetapi orang yang dapat penghargaan itu yang menjadikan keterbatasannya itu sebagai langkah-langkah dia berusaha memicu potensi dirinya menggapai impiannya ya. Yang ketiga, pesan Pak Habibie jangan lupa, generasi muda harus punya informasi yang lebih banyak, networking, jaringan ya.
yang banyak atur waktunya, disiplin. Karena tanpa kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan untuk melakukan sesuatu, kita nggak akan mencapai cita-cita yang kita inginkan, anak-anak. Jadi contohnya tadi sudah ibu contohkan, mau ambil air minum tadi, itu contoh sederhana. Impian saya mau minum si air putih di depan saya tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak berusaha. Begitupun cita-cita. Boleh anak-anak boleh berpikir, berimajinasi, saya kedepannya akan menjadi dokter, boleh, tidak ada yang larang. Mau jadi kameramen, mau jadi YouTuber terhebat, boleh anak-anak ya. Tapi yang membedakan Anda mencapai atau tidaknya adalah dengan action. Tadi ya, IQ memang penting, tetapi I can itu juga sangat penting ya. Actionnya mulai dari sekarang anak-anak silahkan diterapkan dalam kehidupan anak. PR-PR tadi dikerjakan, jangan banyak alasan ya, dikumpulkan pada saat masuk PPLS. Semoga bermanfaat anak-anak. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ibu cukupkan sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi penyampaian materi oleh Ibu Nazara juga. Terima kasih Bu Guru atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali pastinya. Nah, gini, kemarin kita ada share Q&A di Instagram tentang materinya Bu Guru. Nah, di sini lumayan banyak yang nanya, tapi di sini saya cuma ambil 2. Oke. Di sini ada dari Tawir 40. Nah, dia nanya, apa sih yang harus seseorang lakukan ketika diremehkan? Apa yang harus dilakukan? Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Dan juga ibu hapus dulu untuk OSIS SMA Negeri 9 Mataram karena sudah banyak networking dan online-nya luar biasa. Ada YouTube-nya, ada Instagram, ada Facebook-nya ya. Nanti kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya dari OSIS SMA Negeri 9 Mataram. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya menyikapi ketika diremehkan? Satu saja, caranya adalah buktikan bahwa kita tidak remeh gitu ya. Kita bukan remehan rengginang di kaleng duduk gitu ya. Satu caranya yaitu buktikan. Nah, buktikan itu dengan cara apa? Misalnya nih kita diremehkan, anak ini paling tidak pintar misalnya. Ya buktikan saja, kita mencoba belajar ya. Kepintaran itu tidak akan datang kalau kita hanya menerima remehan itu dengan santai. Oke, saya tidak pintar gitu ya. Tapi Anda terima remehan itu menjadi sebuah pemicu untuk melakukan sesuatu. Saya dianggap tidak mampu, tidak bisa berpikir cerdas. Oke, saya buktikan. Belajar dulu. Misalnya besok nih pelajaran biologi, biasanya kita tidak nyambung, makanya kita diremehkan. Misalnya malamnya baca dulu tuh materinya apa, tentang sel misalnya. Baca sel, sekarang HP banyak ya, buka tentang sel. Dijamin besok paginya yang belum baca kan nggak tahu sel itu apa. Kalau gurunya nanya, ada yang sudah baca sel? Angkat tangan. Bagaimana bentuk sel? Angkat tangan. Ciri-ciri sel? Angkat tangan. Itu ya, cara membuktikannya adalah dengan action, dengan berusaha membaca dan sebagainya. Kalau diremehkan, no problem ya. Jadi buktikan saja bahwa kita tidak remeh. Pertanyaan kedua dari Raj underscore, saya suka insecure gitu. Apa ada yang untuk bisa stop insecure? Tuh, nah ini menarik ya, insecure. Insecure, anak-anak SMA yang baru lulus SMP tahu insecure apa? Apa insecure ibu? Ya, ibu lagi ya. Uji, masa OSIS. Tidak percaya diri. Tidak nyaman tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya. Itu memang kalau hanya masih minder-minder, ya insecure-nya masih dalam tahap normal tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi rendah diri itu sudah abnormal. Bisa ke psikolog itu, bisa berkonsultasi di rumah sakit jiwa nanti kalau tidak diatasi insecure yang beneran ya. Jadi bagaimana cara mengatasi insecure? Memang ini PR ya. Dalam nih ya, kajiannya luas. Satu, anak-anak paham dulu nih
Dua ya. Satu, syukur terhadap pemberian Tuhan, itu dulu ya. Kita mau pernah nonton filmnya Bang Ernest, anak-anak milenial ya, tentang apa tuh yang insecure itu, judulnya apa Mbak Cici? Ingat nggak yang filmnya Bang Ernest tentang insecure itu? Ada 4 gadis, satunya gemuk, satunya punya tai lalat besar. Nah itu ya, insecure terhadap dirinya. Nah dia caranya bagaimana? Satu, mensyukuri apa yang dimiliki. Oh alhamdulillah, saya kalau nggak kurus begini, saya tidak bisa gesit misalnya ya, jalan tuh nggak bisa gesit. Alhamdulillah saya punya badan yang agak lebar misalnya ya, nggak apa-apa, jangan insecure misalnya. Tapi kita syukuri, ini ciptaan Allah yang memang bentuknya sudah sempurna dari sana. Nah sekarang yang kedua, caranya apa? Menggali potensi yang kita punya. Biar kita hitam jelek, tapi kita punya misalnya ya potensi memecahkan rumus, nah ya rumus matematika. Orang nggak akan lihat sisi kurangnya kita, orang akan melihat sisi kerennya kita dari kapasitas dan potensi diri kita. Wah keren sekali. Pernah lihat anak-anak di Timor Leste? Timor Leste ya, kalau dalam pandangan kita anak-anak yang terbelakang, kemudian punya misalnya mohon maaf ya kulitnya, padahal kulit kita nggak apa-apa, rambut keriting itu ciri khasnya, tetapi dalam pandangan saintis ya, di orang fisikawan di Indonesia ini yang lebih maju pemikirannya adalah anak-anak yang dari Timor Leste. Mereka banyak yang menjadi ilmuwan dalam ilmu fisika. Nah itu keren kan? Caranya menyikapi insecure itu adalah tadi, satu dengan bersyukur apa yang kita punya, yang kedua kita menggali potensi apa yang kita punya nih sekarang. Mbak Cici apa? Kira-kira potensinya apa sekarang? Kayak lebih aku Sukanya di bidang apa? Fashion? di bidang sastra. Sastra. Nah, gali terus potensi dirinya di bidang sastra. Tulis puisi sebanyak-banyaknya. Bikin skenario misalnya drama, barangkali nanti ikut-ikutan di online ya, kirim online. Suatu saat Mbak Sisi jadi penulis yang baik, yang hebat. Nah nggak akan lagi ada orang yang melihat kekurangan kita menjadi sebuah kekurangan, tapi dia melihat apa yang potensi diri. Ya Nana ya. Jadi jangan takut diremehkan, jangan takut dicibir, dan yang penting nih ya, bekal kita satu, syukur dan berusaha semaksimal mungkin ya. Doa terus. Tuh ya Mbak Cici. Ada lagi? Cukup sekian. Semoga menjawab ya. Menjawab atau tidak menjawab? Kalau sudah menjawab nanti kita diskusi lagi ya di dalam aku. Oke. Terima kasih Bu Guru atas jawabannya, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali pastinya. Saya akan mengucapkan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin cukup sekian rangkaian materi tentang motivasi belajar pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.